Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Ustadz. Semoga hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, semangat untuk menimba ilmu, wasilah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai mata kuliah kita kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari membawa keberkahan, membawa kemanfaatan dalam kehidupan kita, sehingga jadi wasilah atas kesuksesan kita di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anakku, kita memasuki bab baru, yaitu pengumpulan data dan teknik sampling. Seperti biasanya, setiap mata kuliah tentunya ada CPM, capaian pembelajaran mahasiswa, yang mana mahasiswa nantinya akan paham dan mampu untuk menjelaskan konsep dasar ilmu statistika. Yang kedua, menghitung dengan menggunakan alat bantu matematika sederhana. Dan yang ketiga, mahasiswa paham dan mampu menjelaskan metode pengumpulan data. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan teori sampling. Oke, kita sudah mencapai pada CPM yang ketiga dan yang keempat, yaitu mahasiswa betul-betul harus paham dan mampu menjelaskan metode pengumpulan data, dan mahasiswa harus paham dan mampu menjelaskan teori sampling. Pada subbab kali ini yaitu yang pertama, yaitu metode pengumpulan data. Subbab yang pertama adalah metode pengumpulan data. Bagi peneliti, data bisa dikumpulkan dengan dua cara, sehingga kita mengenal dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari suatu sumber data yang telah diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain. Pada suatu titik tertentu, semua data tentu berasal dari sumber pertama atau disebut dengan sumber primer. Sumber primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber pertama dan kemudian diolah oleh pengumpul data. Adapun data sesuai dengan lingkupnya, data bisa dikumpulkan dengan dua macam cara, yaitu dengan cara sensus dan yang kedua adalah dengan cara sampling. Yang pertama, yaitu dengan cara sensus, adalah metode pengumpulan data yang melibatkan seluruh populasi yang akan diteliti. Karena memakan biaya dan sumber daya yang besar, sensus biasanya dilakukan oleh negara. Contoh sensus yang dilakukan secara reguler oleh negara dalam hal ini adalah BPS, yaitu sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, dan lain sebagainya. Yang kedua, data berdasarkan lingkupnya yaitu dengan cara sampling, adalah metode pengumpulan data menggunakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang diamati.
Pada umumnya, penelitian ini tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengambilan data secara sensus, sehingga teknik sampling ini sangat lazim untuk dilakukan. Kemudian, ada beberapa metode dalam pengumpulan data primer yang sering dilakukan oleh peneliti. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan pengamatan, yaitu pengumpul data atau peneliti tidak bisa memengaruhi nilai atau respon yang diberikan oleh responden. Pada umumnya, penelitian-penelitian bidang ekonomi menggunakan cara observasi. Walaupun saat ini sudah berkembang penelitian ekonomi eksperimental. Kemudian yang kedua adalah eksperimen atau percobaan, yaitu cara mengumpulkan data ketika para responden diberikan beberapa perlakuan yang berbeda dan kemudian diamati pengaruh perbedaan perlakuan itu terhadap hasil yang diperoleh. Teknik eksperimental ini sangat lazim digunakan untuk penelitian-penelitian bidang eksakta, seperti penelitian di bidang kedokteran, biologi, fisika, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah interview atau wawancara. Wawancara adalah tanya jawab langsung yang dilakukan oleh pengumpul data dan sumber data atau narasumber. Wawancara bisa dilakukan langsung berhadapan atau tidak langsung, misalnya melalui percakapan telepon atau video conference. Pemilihan antara wawancara langsung dan tidak langsung tentunya sangat terkait dengan jarak antara pewawancara dan narasumber, serta ketersediaan biaya. Wawancara secara langsung memiliki kelebihan, yaitu informasi dapat diperoleh secara lebih lengkap, karena dengan wawancara langsung, si pewawancara bisa menangkap tidak hanya bahasa lisan, tetapi juga bahasa tubuh dari narasumber. Selain itu, informasi yang tidak jelas juga bisa langsung diklarifikasi sehingga tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Kelemahan wawancara langsung adalah biayanya mahal dan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, kelemahan lainnya adalah kemungkinan akan terjadi bias jawaban dari narasumber karena pertanyaan yang diarahkan atau narasumber yang merasa terintimidasi apabila jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan pendapat yang berlaku secara umum. Kemudian, yang keempat adalah kuesioner. Kuesioner ini adalah sekumpulan pertanyaan penelitian yang dibuat secara tertulis dan membutuhkan respon secara tertulis pula. Ada dua macam pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner, yaitu berupa pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang sudah memiliki alternatif jawaban, sehingga para responden hanya diminta untuk memilih jawaban yang mewakili mereka. Yang kedua yaitu pertanyaan terbuka, adalah pertanyaan yang tidak memiliki pilihan jawaban sehingga para responden dibebaskan menjawab apa saja sesuai dengan jawaban yang akan mereka sampaikan. Kelebihan dari teknik ini adalah bisa mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh pewawancara dan yang diwawancarai.
Kelemahannya sebagai berikut, di antaranya yang pertama, tidak adanya kontrol dari peneliti apakah kuesioner dijawab oleh responden yang bersangkutan jika kuesioner tersebut dikirim melalui pos. Kedua, tingkat responden balik yang rendah, terutama jika terjadi kuesioner dikirim melalui pos. Terakhir adalah peneliti tidak bisa mengklarifikasi jawaban responden yang kurang jelas. Jadi, berdasarkan lingkupnya, data itu didapatkan melalui sensus dan sampling, dan sesuai dengan pengumpulan data primer, dapat dilakukan yang pertama adalah observasi, eksperimen, interview, dan kuesioner. Kita memasuki poin B, yaitu subbab yang poin B, yaitu populasi dan sampel. Sesuai dengan lingkup objek penelitiannya, kita mengenal dua macam istilah, yaitu istilah yang pertama adalah populasi dan istilah yang kedua adalah sampel. Contohnya, seseorang peneliti akan melakukan penelitian dengan topik pengaruh pemberian beasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa tidak mampu di Indonesia. Itu misalnya. Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa tidak mampu di Indonesia yang menerima beasiswa. Ingat, yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang tidak mampu yang berada di Indonesia yang menerima beasiswa. Namun, karena keterbatasan sumber daya, penelitian hanya akan dilakukan di 5 kota besar di Jawa Timur misalnya, dan hanya dibatasi pada 100 mahasiswa saja secara keseluruhan. Jadi misalkan ada 5 kota yang diambil hanya maksimal 100 mahasiswa, jadi secara keseluruhan yang menjadi populasi adalah hanya 500 mahasiswa saja. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa populasi adalah sekelompok unit atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu. Kita ulangi. Populasi adalah sekelompok unit atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu. Sementara itu, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap bisa mewakili dari keseluruhan populasi. Teknik pengambilan data sampel ini disebut dengan istilah sampling. Jadi, itu contohnya, ada 5 kota besar di Jawa Timur. Ada dari Malang, ada 100 mahasiswa. Dari Kediri, 100 mahasiswa. Kota Lamongan, 100 mahasiswa. Mojokerto, 100 mahasiswa. Kota Jombang juga 100 mahasiswa. Total 500 mahasiswa. Itulah populasi. Populasi adalah seluruh mahasiswa tidak mampu di Indonesia yang memperoleh beasiswa. Berkaitan dengan sampling nih, ada pertanyaan, mengapa teknik sampling sangat umum dilakukan? Mengapa teknik sampling sangat umum dilakukan? Ternyata jawabannya ada 5. Yang pertama, karena murah. Karena pengambilan data dengan menggunakan metode sampel tentu akan jauh menurunkan biaya penelitian. Yang kedua, yaitu karena cepat. Di samping biayanya yang lebih murah, yang relatif murah, teknik ini juga akan mempercepat waktu dalam pengambilan data. Yang ketiga adalah akurat.
pada beberapa kasus misalnya dengan menggunakan metode sampel ini, data yang diperoleh akan menjadi lebih akurat untuk penelitian-penelitian yang membutuhkan partisipasi berulang dari responden. Kemungkinan kesalahan akan lebih besar pada jumlah observasi yang besar. Dan yang keempat adalah efek samping. Penelitian dengan kemungkinan efek samping yang buruk tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan keseluruhan populasi. Contohnya adalah penelitian daya tahan mobil dari tabrakan, contoh, dan penelitian tentang pengaruh obat baru terhadap manusia. Yang kelima, yaitu jumlah populasi yang tidak jelas. Ada kalanya jumlah responden dapat terus bertambah atau berkurang sebelum masa penelitian berakhir. Kita ambil contoh, penelitian tentang beasiswa terhadap mahasiswa di atas misalnya. Pada awal penelitian dirancang, mungkin jumlah populasi mahasiswa adalah sebanyak N orang atau 500 orang. Pada perjalanannya, jumlah populasi mahasiswa dapat bertambah menjadi 600 misalkan, atau dapat berkurang menjadi 400 karena faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol oleh peneliti. Walaupun lebih sulit dilakukan, beberapa penelitian dengan skala besar tetap harus menggunakan data populasi. Salah satu contoh dalam pengambilan data populasi dengan skala besar adalah sensus yang dilakukan oleh pemerintah, seperti contohnya sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, dan lain sebagainya. Jadi, mengapa teknik sampling ini banyak peminatnya atau banyak dilakukan oleh orang? Jadi ada 5 alasannya. Satu, karena murah, cepat, akurat, efek sampingnya sedikit, jumlah populasi yang tidak jelas. Kemudian pengambilan populasi yang besar biasanya dilakukan oleh negara, oleh pemerintah. Kalau di Indonesia yaitu oleh pemerintah kita dalam hal sensus penduduk misalkan, jumlah kelahiran, jumlah kematian, sensus ekonomi, nanti ketahuan kita ini kebanyakan masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan atau sudah menjadi masyarakat yang lebih maju atau lebih kaya ketimbang dari tahun-tahun sebelumnya misalkan. Sensus pertanian juga, pertanian padi. Kalau di Madura itu ada namanya pertanian tembakau dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku semua, kita akan masuk pada subbab yaitu macam-macam sampel. Dimohon kalian betul-betul lebih konsentrasi, lebih sungguh-sungguh dalam mempelajari macam-macam sampel. Karena ini akan berguna sekali tatkala kalian sudah terjun dalam bab penelitian nantinya. Misalkan dalam pengambilan data untuk data skripsi. Untuk kalian nantinya di akhir perkuliahan atau di akhir semester nanti akan diharuskan melakukan penelitian untuk laporan skripsi kalian. Jadi betul-betul tolong diperhatikan. Di sini ada 6 macam-macam sampel. Berikut dengan contohnya. Jadi Bapak Ustadz nanti akan memberikan contoh yang simple ya, yang mudah agar kalian cepat untuk memahaminya. Yang pertama adalah convenient sample. Convenient sample adalah teknik pengambilan data sampel yang paling mudah dijangkau oleh peneliti. Jadi, convenient sample ini adalah pengambilan data yang paling mudah dijangkau oleh peneliti. Teknik ini kemungkinan besar akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang tidak akurat, namun hasilnya tidak akurat. Jadi ada plus minusnya ya. Contoh, menghentikan pejalan kaki di suatu jalan dan menanyakan pertanyaan penelitian. Nah, jadi ada orang berjalan kemudian sampai stop terus ditanyakan, itu contohnya ya.
Yang kedua adalah stratified sample. Stratified sample ini yaitu teknik sampel ketika sampel dikelompok-kelompokkan ke dalam 2 atau lebih strata. Contoh, pengambilan sampel pegawai dari suatu kementerian yang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu ada pegawai dengan tingkat pendidikan SMA, ada pegawai dengan tingkat pendidikan diploma, ada pegawai dengan tingkat pendidikan S1, ada pegawai dengan tingkat pendidikan S2, dan ada pegawai dengan tingkat pendidikan S3. Itu contohnya. Kemudian, sampel yang ketiga yaitu systematic sample. Systematic sample ini adalah teknik pengambilan sampel ketika peneliti menentukan sampel berdasarkan urutan yang sama jaraknya. Contoh, terdapat 1.000 orang populasi dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menentukan bahwa yang menjadi sampelnya adalah orang ke-10 secara berurutan. Apabila setiap individu diurutkan secara berurutan, yang menjadi sampel penelitian adalah orang yang ke-10. Kelipatan 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, sampai nantinya mencapai ke 1.000. Paham ya? Dan yang keempat adalah cluster sampel. Cluster sampel adalah pengelompokan sampel berdasarkan letak geografisnya. Kelompok geografis tersebut lalu dibagi lagi ke dalam area-area lebih kecil. Dalam setiap area tersebut, kita mengambil beberapa sampel secara acak atau yang disebut dengan klaster. Jadi, pengambilan sampel secara acak itu disebut dengan klaster. Seluruh populasi yang ada di klaster tersebut lalu kita observasi. Contoh, dengerin ya, fokus ya. Contohnya, dilakukan survei tentang pengeluaran rumah tangga di suatu kabupaten. Dari 7 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, dipilihlah 3 kabupaten saja. Untuk setiap kecamatan yang terpilih, dipilih 2 kelurahan. Jadi, jumlah seluruh kelurahan yang terpilih adalah 6 kelurahan. Seluruh keluarga yang ada di 6 kelurahan tersebut merupakan sampel dari survei itu. Paham ya? Dan yang kelima adalah representative sample. Representative sample ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan keterwakilan atau representasi dari setiap kelompok individu yang diteliti. Contohnya, dilakukan penelitian tentang besarnya pengeluaran untuk pangan dari rumah tangga. Maka kita akan mengambil beberapa perwakilan sampel dari setiap kelompok pendapatan. Yang pertama, contohnya kelompok dengan pendapatan tinggi, kelompok dengan pendapatan menengah, dan kelompok sesuai dengan pendapatan yang rendah. Yang harus kita perhatikan dari teknik ini adalah proporsi setiap sampel terhadap populasi kelompoknya. Apabila sampel yang kita ambil tidak proporsional, kesimpulan yang kita ambil akan menjadi tidak valid. Dan yang terakhir, sampel yang terakhir adalah random sample. Random sample ini adalah atau disebut dengan sampel acak. Sampel acak adalah suatu metode pengambilan sampel yang dianggap paling akurat karena setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Contoh, ketika berlangsungnya pemilihan presiden, seperti sebentar lagi, tanggal 14 Februari 2024, kita akan datang ke TPS untuk mencoblos. Sesuaikan dengan hati nurani kaliannya. Istaktik kolbak, ya. Tanyakan pada hatimu. Banyak sekali lembaga survei yang melakukan survei tentang pemenang Pilpres
dengan hasil yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh data yang dikumpulkan dari beberapa lembaga survei sangat terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga hasil yang diperoleh tidak mencerminkan hasil akhir Pilpres. Jadi dari kelompoknya paslon 1 menampilkan bahwa paslon 1 sudah mencapai 60%. Paslon 2 dari hasil survei dari paslon 2 tersendiri itu mencapai 70%. Jadi satu kali putaran sudah selesai. Paslon 3 juga demikian, ya. Pengacakan dengan jumlah populasi yang lebih besar dapat dilakukan dengan bantuan komputer, ya. Jadi jangan dihitung pakai manual, pakai tangan, ya. Akan melungker nanti jari-jarinya. Contohnya, pengundian hadiah dari bank dan nomor togel atau lotre, ya. Itu contoh saja. Paham, ya? Memasuki yang subbab atau poin D, yaitu kita akan membicarakan tentang bias sampel. Bias sampel dapat disebabkan oleh pemilihan sampel yang terkonsentrasi pada sekelompok responden dengan karakteristik yang sama, sehingga jawaban penelitian yang kita peroleh akan mencerminkan jawaban penelitian kelompok tersebut bukan dari keseluruhan populasi. Walaupun tanpa melibatkan seluruh populasi, penggunaan sampel seharusnya tetap dapat menggambarkan keseluruhan populasi yang diwakilinya. Namun demikian, tidak ada jaminan dengan menggunakan teknik sampel ini, jawaban penelitian yang kita dapatkan akan benar-benar mewakili jawaban seluruh populasi. Oke, salah satu penyebabnya apa? Adanya bias sampel. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari bias sampel ini adalah, perlu digarisbawahi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari bias sampel adalah: 1. Memperbesar jumlah sampelnya. 2. Pemilihan teknik sampel yang benar dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang ketiga, serta menghindari subjektivitas dalam penelitian. Contohnya, yang sederhana nih, adalah pengundian door prize, ya. Pengundian door prize, yaitu setiap peserta suatu acara berhak atas satu nomor undian yang kemudian diacak atau dikocok-kocok kayak arisan, ya. Baiklah anak-anakku semua, Maha Putra dan Maha Putri, kita memasuki poin E, yang mana kita masuk pada subbab tentang kesalahan sampel, atau sering kita dengar dengan istilah sampling error. Kesalahan sampel atau sering kita dengar dengan istilah sampling error. Walaupun pemilihan dan teknik sampel sudah dilakukan dengan cara yang benar, ini ya perlu digarisbawahi ya. Walaupun pemilihan dan teknik sampel sudah dilakukan dengan cara yang benar, hasil suatu penelitian tetap akan menghasilkan suatu kesalahan atau disebut dengan error. Karena tidak mungkin sampel yang kita gunakan akan secara sempurna mewakili keseluruhan populasi. Kesalahan sampel atau sampling error adalah selisih antara estimasi yang dihasilkan oleh sampel dengan estimasi populasi. Jadi, kesalahan sampel adalah selisih antara estimasi yang dihasilkan oleh sampel dengan estimasi populasi. Biasanya, sampling error ini diakomodasi dalam model regresi yang diletakkan di bagian paling kanan dari persamaan regresi tersebut. Perhatikan persamaan regresi di bawah ini. Di situ ada Y sama dengan C plus X1 plus X2 plus E error. Ya.
Ada beberapa yang perlu kita ketahui, apa saja yang penyebab yang memberikan kontribusi terhadap error atau bias itu. Yang pertama adalah pertanyaan yang bersifat sensitif sehingga memungkinkan responden untuk menjawab secara tidak jujur. Ya, yang pertama adalah pertanyaan yang bersifat sensitif sehingga memungkinkan responden untuk menjawab secara tidak jujur alias berbohong, ya. Ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, kurangnya respon dari kelompok tertentu. Kurangnya respon dari kelompok tertentu. Misalnya, contohnya, apabila survei dilakukan pada jam kerja, kemungkinan untuk memperoleh responden laki-laki dewasa akan kecil. Misal, yang ketiga, tidak bersedia menjawab pertanyaan atas kemauan sendiri. Hal ini bisa terjadi apabila pertanyaan yang diajukan diramalkan akan menimbulkan kontroversi sehingga sebagian responden tidak bersedia menjawab pertanyaan penelitian. Yang keempat, error atau bias yang dihasilkan oleh pewawancara bisa disebabkan oleh pertanyaan yang terlalu diarahkan atau karakteristik dari pewawancara. Misalnya, seseorang responden pria akan merasa tidak nyaman diwawancarai oleh pewawancara wanita. Jadi, seorang responden pria akan merasa tidak nyaman diwawancarai oleh pewawancara wanita apabila pertanyaan yang diajukan adalah seputar masalah reproduksi. Sehingga kemungkinan jawaban yang diutarakan juga akan tidak tepat. Yang terakhir, sebab-sebab teknis lainnya, seperti kesalahan perekaman. Ya, salahnya sendiri. Tatkala merekam, mungkin jauh. HP-nya waktu ngerekam jauh kejauhan, jadi suaranya kecil sehingga tidak jelas. Ada juga kesalahan pencatatan. Karena tulisannya bagus seperti tulisannya dokter, seperti ceker ayam, semrawut, akhirnya susah tatkala mau menyalin atau memperjelas lagi tulisannya atau dipindah ke mana, ke komputer apa, sulit untuk menafsirkan ini tulisan apa sih, kok aku tadi kok lupa, dan lain sebagainya. Itulah ada penyebab terjadinya atau yang memberikan kontribusi sehingga data yang kita dapatkan bias atau error setelah dikelola. Jadi ingat, ada 5 penyebab bias: pertanyaan yang bersifat sensitif, kurangnya respon dari kelompok tertentu, tidak bersedianya menjawab pertanyaan atas kemauan sendiri, pertanyaannya terlalu diarahkan, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku, kita sudah berada pada ujung mata pembelajaran kuliah hari ini, mata kuliah pembelajaran hari ini. Tugas untuk kalian adalah merangkum apa yang Bapak Ustadz sampaikan mulai dari awal sampai akhir. Merangkum apa yang Bapak sampaikan. Ya, merangkum apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, ditulis kemudian dikumpulkan. Nanti di GCR ya, nanti Bapak akan upload tugas merangkumnya, nanti kalian semua menjawab, mengupload juga tugasnya di GCR. Baiklah, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, kita jangan lupa berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan barokah dari Allah, bermanfaat untuk kemaslahatan kita. Berdoa kita mulai dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.